hebat, bertemu kembali dengan Bu Tian dalam pembelajaran online. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 2, kegembaranku, subtema 1, gemar berolahraga, pembelajaran 1. Apakah anak-anak sudah siap? Jika sudah siap, ayo dengarkan dan perhatikan penjelasan materi berikut ini. Banyak kegiatan yang dapat dilakukan di hari Minggu. Kegiatan tersebut menyenangkan dan menyehatkan. Amatilah gambar di bawah ini. Ada gambar anak yang sedang jalan kaki. Itu adalah kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan. Yang kedua, bersepeda. Itu juga merupakan kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan. Selanjutnya, ada bermain lompat tali. Itu adalah permainan yang menyehatkan bagi tubuh kita. Selanjutnya, ada permainan balap karung. Nah, anak-anak yang pernah ikut balap karung, pasti pernah ada ya yang ikut. Nah, ini adalah permainan yang menyehatkan. Selanjutnya ada ular naga. Ini merupakan permainan yang menyenangkan jika dilakukan bersama dengan teman-teman. Selanjutnya ada permainan tapak gunung atau engklek. Ini merupakan permainan atau kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan bagi tubuh kita, terutama anggota tubuh kaki. Otot di kaki kita menjadi kuat. Banyak permainan yang menyehatkan. Permainan dilakukan bersama teman-teman. Permainan yang menyenangkan dan menyehatkan bisa dilakukan bersama teman-teman kalian. Nah, aturan dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah, sekolah, dan tempat umum pasti terdapat peraturan, aturan, atau tata tertib. Aturan harus ditaati dan dilaksanakan. Aturan dibuat agar hidup lebih tertib dan disiplin. Disiplin berarti ketaatan. Ketaatan terhadap peraturan. Jadi kalau anak-anak itu taat terhadap aturan, makanya anak-anak disebut sebagai anak yang disiplin. Tetapi jika anak-anak melanggar aturan atau tidak taat terhadap aturan, berarti tidak disiplin. Peraturan ada 2, yaitu 1 peraturan di rumah dan yang kedua peraturan di sekolah. Peraturan di rumah. Peraturan di rumah dibuat dan dilaksanakan oleh semua anggota keluarga. Ayah, ibu, dan anak itu semua melaksanakannya. Peraturan mengatur seluruh anggota keluarga agar suasana rumah menjadi tenang, damai, dan tentram. Hidup juga menjadi nyaman dan bahagia. Berikut ini adalah contoh peraturan di rumah. 1. Merapikan tempat tidur. 2. Meletakkan sepatu di rak sepatu. Jadi setelah kalian berpergian, sepatu ataupun sandal ditaruh di rak sepatu. 3. Makan bersama. Nah, ketika makan bersama, jangan makan sambil berbicara atau makan itu mengeluarkan bunyi. Nah, yang keempat, pamit jika keluar rumah. Jadi jika anak-anak mau keluar rumah harus izin
atau pamit kepada orang tua supaya orang tua tidak khawatir dan tidak mencari kalian. Yang kelima, belajar setiap hari. Anak-anak harus belajar setiap harinya, meskipun hanya 1 jam, tapi harus wajib belajar ya, supaya menjadi anak yang pintar. Itu adalah contoh peraturan di rumah. Yang kedua, ada peraturan di sekolah. Peraturan di sekolah untuk mengatur warga sekolah agar suasana sekolah menjadi tenang dan tentram. Kegiatan belajar mengajar juga akan berjalan dengan baik dan juga melatih anak-anak untuk jadi disiplin. Bukan hanya anak-anak saja ya, semuanya. Contoh peraturan di sekolah. 1. Datang 15 menit sebelum bel tanda masuk berbunyi. 2. Berpakaian seragam lengkap dan rapi. Yang ketiga, membuang sampah di tempat sampah. Yang keempat, mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Yang kelima, dilarang membawa senjata tajam. Yang keenam, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang ketujuh, tidak mencoret-coret dinding kelas. Yang kedelapan, melaksanakan piket kelas. Nah, itu adalah contoh peraturan di sekolah yang harus dilaksanakan oleh guru, kepala sekolah, maupun anak-anak. Mengenal bunyi alam dan buatan. Bunyi merupakan unsur dari musik. Bunyi dapat dihasilkan oleh alam. Bunyi dari alam disebut dengan bunyi alam. Bunyi alam itu bukan buatan dari manusia ya. Bunyi juga dapat dibuat. Namanya bunyi buatan, yaitu bunyi yang dibuat oleh manusia. Berikut ini adalah contoh dari bunyi alam. 1. Hujan, bunyinya tik, 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 tik. Yang kedua, petir, bunyinya tar, tar, tar. Yang ketiga, bunyi gunung meletus, bunyinya buer. Yang keempat, ombak, bunyinya biur, biur, biur. Yang kelima, air sungai mengalir, bunyinya kricik, kricik. Yang keenam, pohon tertiup angin, bunyinya hus. Berikut ini adalah contoh bunyi buatan. 1. Anak bertepuk tangan, bunyinya plok, plok, plok. Kedua, anak bermain gitar, bunyinya jreng, jreng, jreng. Yang ketiga, suara bayi menangis, bunyinya oe, oe, oe. Yang keempat, suara balon meletus, bunyinya dor. Yang kelima, suara beduk, bunyinya duk, duk, duk. Jika dipukul ya beduknya. Yang keenam, suara peluit ditiup, bunyinya prit, prit, prit. Nah, itu adalah contoh bunyi buatan. Nah, sekarang anak-anak akan mendengarkan lagu Tari Tepuk Tangan ciptaan Pak Kasur. Ayo didengarkan yang baik ya. Berputar di lingkaran, mari bersama kembali
tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Putian harap anak-anak sudah memahaminya. Dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Putian berikan. Anak-anak tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Jangan lupa jika anak-anak keluar rumah selalu pakai masker. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.